Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Matan Abi Syuja' dengan syarahnya Fathul Qorib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membacakan redaksi dalam kitab ini berkaitan dengan Kitabul Buyu', bab kitab menerangkan tentang buyu', jual beli, wa ghairiha, dan selain dari jual beli, minal muamalati, dari pembahasan tentang muamalah. Sekarang kita coba jelaskan lebih lanjut seputar masalah buyu', jual beli ini ya. Buyu' itu bentuk jamak dari kata bai'un. Buyu'un itu bentuk jamak dari kata bai'un, yang secara bahasa bai'un itu adalah muqabalatus syai'i bisyai'i. Jadi muqabalatus syai'i bisyai'i, yaitu saling menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah syar'i, wastilahan, yang dimaksud dengan bai' itu adalah tamliku ainin maliyatin bimu'awadatin biidnin syar'iyyin au tamliki manfaatin mubahatin ala ta'bidi bisamanin maliyin.
tamliku ainin, yaitu kepemilikan sesuatu benda, maliyatin, yang sifatnya materi atau harta atau benda harta, bimuawadatin dengan prinsip muawadah, yaitu sambil mengambil, saling mengambil keuntungan biidnin syar'iyyin, dengan izin yang syar'i. Jadi dengan saling mengizinkan atau merelakan yang sifatnya itu memang syar'i, artinya syariat membenarkan, biidnin syar'iyyin. Au tamliku manfaatin, atau memiliki atau kepemilikan manfaat, mubahatin yang mubah, alat ta'bidi, dengan prinsip kepemilikannya itu berlaku takbid selamanya, dari kata abada, bisamanin maliyin, dengan saman atau harta yang dengan harga yang berupa harta. Ya, jadi itu istilah jual beli secara syar'i ya. Makanya tidak termasuk dalam kategori bai', jual beli. Kalau kita kembali pada definisi tadi itu adalah pertama al-qard. Jadi tidak termasuk dalam kategori bai', jual beli adalah al-qard. Al-qard, hutang piutang, itu tidak masuk dalam kategori jual beli. Karena nanti hutang piutang itu masuknya dalam kategori ta'awun. Ta'awun itu tolong menolong. Makanya dalam menghutangi itu kita nggak boleh ngambil untung. Karena uang itu bukan komoditi, dia alat tukar. Sehingga ketika kemudian kita meminjami seseorang, itu pure murni kita memang menolong. Dan tidak boleh kita mengambil untung dari menghutangi itu. Karena kalau kita mengambil untung dari menghutangi itu, dan itu ditetapkan dalam akad di awal, bukan pada pembayaran atas kesadaran orang yang membayar hutang karena ingin beri hadiah, maka itu bisa masuk dalam kategori riba nantinya. Jadi prinsip, makanya kalau kita berani ngutangi harus berani rugi secara materi. Apalagi mata uang kita sering kena inflasi, ya, harus siap rugi secara materi. Cuman kita yang berhutang, ya tahu diri gitu loh, dengan kesadaran melebihkan pembayaran. Dan itu kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW, kalau bayar hutang mesti dilebihkan atas kesadaran sendiri. Saya pernah baca dalam satu riwayat, pernah satu saat ada seorang kafir itu menagih utang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sahabat marah. Kenapa? Karena orang ini menagih utang tidak pada waktunya. Jadi Nabi itu kalau ngutang, Nabi itu kalau berhutang, itu jelas kapan bayarnya. Ini belum waktunya Nabi membayar, ditagih Pak, ditanya. Mungkin jenengan mikir, Nabi kok punya utang? Pertama, Nabi harus mencontohkan biar orang tahu bahwa berhutang itu ya boleh gitu loh maksudnya. Dan biar orang tahu caranya berhutang yang baik dan benar itu bagaimana ya. Itu satu. Yang kedua, kalau jenengan baca dalam sifat-sifat kehidupan Nabi kita Muhammad SAW dalam Syama'il Muhammadiyah misalnya itu, Nabi itu orangnya dermawan. Kalau ada orang minta tolong itu nggak pernah semoyo. Nabi itu nggak pernah semoyo. Itu apa? Nggak pernah janji besok itu enggak. Hari itu beliau ada, dibantu hari itu juga. Nah kadang namanya beliau kan nggak selalu ada uang cash kalau bahasa kita. Dulu yang nggak mungkin gesek di ATM kan. Nah kadang orang minta tolong pas Nabi nggak bawa duit. Dan Nabi itu nggak mau, nggak nolong. Maka kemudian beliau biasanya ngutang. Lah kalau yang ngutang Nabi, orang pasti ngasih itu, karena tahu Nabi itu mesti jujur dan bayarnya bahkan sering dilebihkan atas kesadaran beliau, karena beliau ini teladan ya, uswah hasanah kita. Termasuk orang yang paling pelit sekalipun, termasuk orang kafir, itu seneng ngutangi Nabi itu. Maka Nabi pun berhutang dengan perjanjian onta saat itu yang beliau hutang ya, akan dijanjikan bayar tanggal sekian misalnya, dan Nabi selalu menetapkan
kapan akan dibayar hutang itu. Karena jangan kalau baca di fikih, di antara ketentuan di dalam berhutang itu harus jelas kapan bayarnya. Jadi nggak boleh nanti saya bayar nunggu musim mangga, nggak boleh. Harus jelas kapan, besok, tanggal berapa, itu harus jelas. Nah, Nabi jelas. Nah, itu belum waktunya Nabi harus bayar, ditagih Pak sama orang kafir itu. Sahabat yang marah, kurang ajar banget ini. Di tengah-tengah ada kelasnya Nabi, nagih utang sama Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kata beliau dalam riwayat itu, jangan halangi orang untuk mengambil haknya, biarkan. Aukamakal dalam riwayat itu diceritakan, saya punya utang sama dia itu onta biasa. Jadi ibarat mobil, Nabi punya hutang sama dia itu mobil Datsun lah. Saya punya utang sama dia onta biasa. Coba lihat di kandang onta saya, ada nggak onta yang biasa itu bayar sama dia? Dicari oleh sahabat, keluar lagi ya Rasulullah, di kandang onta panjenengan nggak ada onta biasa, adanya onta merah. Jadi di kandangnya Nabi itu nggak ada onta Datsun itu, nggak ada, adanya Fortuner, Pajero Sport itu, Audi sing ngelarang-larang juga pokoknya. Nabi itu nggak ada rupanya itu, yang biasa-biasa itu nggak ada, Avanza itu nggak ada, adanya pokoknya sing larang-larang ya. Kata Nabi, aukamakal ya wis bayaran nganggo onta merah itu. Bayangkan Nabi utang Datsun dibayar pakai nopo Fortuner. Semuanya biasa Nabi. Nah, itu namanya dengan kesadaran. Maka qard, hutang piutang itu tidak masuk dalam kategori bai. Prinsipnya karena uang itu bukan komoditi, uang itu adalah alat tukar. Maka kita tidak boleh mengambil untung dari qard, dari hutang piutang itu. Maka saya ulang bagi kita yang ngutangi harus siap rugi secara materi. Karena uang kita kena inflasi. Tapi kalau kita yang berhutang, mbok ya sadar gitu loh, dilebihkan bayarnya gitu loh, dengan kesadaran apa? Sendiri. Paham nggih? Nah, itu qard itu. Walaupun nanti ada solusinya sih, tapi nanti aja lah, ini di bab nanti aja, kita belum masuk dalam bab itu. Terus tidak masuk dalam kategori bai' itu adalah riba. Karena itu dilarang ya. Dan nanti riba ini erat kaitannya dengan hutang piutang itu sih memang, walaupun tidak selalu hutang piutang juga. Karena saya sampaikan di awal kemarin ada riba itu riba nasi'ah. Ya, ini babnya terkait dengan hutang piutang. Ada nanti riba fadl. Karena ada selisih pada benda-benda ribawi dalam penjualannya yang tidak sesuai misalnya. Termasuk nanti ada istilah riba jahiliyah. Orang jahiliyah itu juga punya kebiasaan riba. Karena awal mula istilah riba itu kan bermula dari sikap orang-orang Yahudi. Kalau dalam akad muamalah hutang piutang itu mereka selalu menetapkan bunga itu. Nah, sementara atau menetapkan pembayaran lebih untuk dirinya. Tidak peduli orang rugi atau tidak. Nah, sementara terus kalau kita bicara riba jahiliyah itu lebih kepada kalau ada orang ngutang kok terlambat bayarnya kena denda. Nah, itu riba jahiliyah dulu awal mulanya. Pembahasannya luas, tapi salah satunya itu dulu aja. Nanti kita ada bab sendiri. Setelah ini setelah ahkamul buyu' itu nanti kita masuk di dalam faslun war riba haramun dan seterusnya insyaallah. Nah, terus kemudian yang ketiga ijarah, tidak termasuk bai' adalah ijarah. Ijarah ini karena dia tidak menggunakan saman, tidak menggunakan harga, tapi dia menggunakan ujroh namanya. Ujroh itu upah. Dan ijarah itu bukan pemindahan hak ya. Karena dia sifatnya kan jual manfaat. Dia jual jasa, jual manfaat. Nah, kayak Anda sebagai karyawan kerja di perusahaan, Anda punya skill Anda dibeli oleh perusahaan. Nah, itu namanya Anda jual manfaat. Tapi tidak ada pemindahan hak itu tidak ada. Makanya namanya bukan harga tapi lebih kepada bukan saman tapi lebih kepada ujroh. Walaupun sebenarnya kalau kita telisik ya ijarah itu jual beli juga sebenarnya, tapi jual beli manfaat. Tapi kalau kita merujuk pada definisi yang dibatasi tadi, karena definisi itu kan jami' manik ya, maka itu ijarah tidak dimasukkan dalam kategori akad jual beli.
Karena nanti ini erat hubungannya juga dengan zakat. Erat hubungannya dengan zakat nanti. Karena barang-barang perniagaan itu berbeda dengan barang yang bukan perniagaan. Sambil contoh gini misalnya. Suatu saat pernah ada jamaah saya itu nanya ke saya, Ustadz, saya baca di tabel badan amil zakat tertentu, saya nggak sebut merek amil zakatnya karena skalanya nasional. Itu ada kata-kata gini Ustadz, kalau orang menyewakan rumah, itu zakatnya dihitung dengan harga rumahnya plus harga sewanya itu. Kata orang itu gitu. Terus orang itu nanya ke saya, Ustadz, harga rumah saya itu 1 miliar kata dia. Saat itu ya, saya sewakan rumah saya itu 25 juta setahun. Saat itu kata dia gitu. 1 miliar itu Ustadz, zakatnya sudah 25 juta. 2,5% kan 25 juta. Lah saya dapat apa Ustadz? Dia bilang gitu. Maka saya jawab, sependek yang saya pahami, ini yang bikin tabel zakatnya terlalu semangat. Terlalu semangat. Karena beda antara tadi ijarah sama jual beli itu beda. Kalau ijarah itu jual beli rumah, ada jadi rumah itu bagian dari barang dagangan yang yang diperjualbelikan. Ini konteksnya jualan rumah dan bukan jual rumah, jualan rumah. Itu nanti jual rumah sama jualan rumah juga beda nanti itu di fikih. Ini ya ceritanya ini jualan rumah gitu. Ini berbeda dengan ijarah. Kalau ijarah kan Anda tidak jual rumah, Anda jual manfaat. Rumahnya nggak pernah berpindah hak, Anda cuma jual manfaat. Kalau barang perniagaan dalam fikih mazhab Syafi'i, sebagian pendapatnya walaupun tidak semua sepakat, itu dihitung harga barang yang dijual itu dihitung plus untungnya. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu. Nah ini berbeda dengan ijarah. Kalau ijarah itu kan Anda nggak jual barang, Anda cuma jual manfaat. Maka Anda cukup keluarkan zakat dari hasil atau dari hasil menyewakan rumah itu aja. Itu pun kalau setelah mencapai haulnya nisabnya masih tercapai. Kalau duit entek gawe blonjo, nggak ada kewajiban zakat juga dari hasil menyewakan rumah yang 25 juta itu. Nah makanya terus saya ulang sekali lagi, karena itu tidak termasuk dalam kategori jual beli, maka harga rumah nggak usah dihitung saja. Yang dihitung cukup manfaatnya. Lah kalau dihitung itu restoran, lah kata dihitung sak meja-mejane apa ya dihitung, sak sendok-sendok, sak mangkok-mangkoke apa sak kompor, enggak kan? Wong itu nggak dijual, itu hanya apa? Fasilitas. Gitu loh. Makanya terus karena tidak ada pemindahan hak atas ain barang yang dimaksud, maka tidak perlu dihitung bendanya. Dan asas dari zakat kita itu tidak memberatkan. Asas dari zakat kita itu tidak memberatkan. Ono zakat, kalau ada zakat memberatkan, itu mesti ono sing salah ngitungnya. Cek nanti deh. Kalau ada orang membuat ketentuan tentang zakat kok memberatkan, itu mesti ono sing salah. Bisa yang salah orang yang kewajiban zakat karena hatinya kotor dan pelit, dia berat mengeluarkan zakatnya, atau sing ngitung terlalu semangat. Ada contohnya, ini real nyata juga. Ada orang nanya ke saya, Ustadz saya kerjaan beliau itu bikin iklan Haji. Itu untuk bikin iklan itu Ustadz, saya dipinjemin oleh bos saya itu modal 3 miliar. Jadi untuk bikin iklan itu dimodali oleh bosnya berapa? 3 miliar. Keuntungan bersih masuk kantong saya Ustadz 100 juta. Wis bersih wis. Saya pernah nanya ke seseorang Ustadz, yang harus saya zakati yang mana? Kata yang ditanya itu, hitungan kabeh, hitung semua 3 miliar itu, ditambah dengan untung kamu yang 100 juta itu. Dia setengah protes ke saya saat itu, ya iya Ustadz, saya disuruh ngitung gitu. Loh 3 miliar itu loh Ustadz, sudah 75 juta. Lah terus yang 100 juta
Suruh ngitung lagi lah, saya dapat berapa Ustaz? Dia ngomong gitu. Saya bilang, itu yang sampean tanya itu terlalu semangat ngitungnya itu. Ya saya tanya sekarang, loh, itu yang 3 miliar itu uangnya siapa? Saya tanya. Uangnya bos saya. Ya kembalikan kok sampai sing ngitung zakat, saya bilang. Kan itu uangnya bos sampean, ya kembalikan ke bosnya sampean lah. Ngapain sampean ngitung zakatnya dia, bukan harta sampean. Lah uang saya, ya uang sampean yang 100 juta itu. Itu pun nunggu mencapai nopo. Setelah mencapai nisab dan haulnya, nisab sudah sampai itu, haulnya tinggal haulnya. Walaupun zakat itu boleh dikeluarkan di awal, di tengah. Kalau di akhir tahun masih mencapai nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi zakat itu boleh dipercepat. Yang nggak boleh itu zakat itu kalau sengaja diakhirkan karena muales. Itu tidak boleh itu. Karena di dalam harta kita itu berarti ada hak orang lain yang belum dikeluarkan dan itu bisa merusak keberkahan pada harta kita. Bisa dimengerti nggih insyaallah nggih. Nah, itu berkaitan dengan ijarah. Jadi beda antara ijarah dengan jual beli. Nanti kaitannya soal penting ini berkaitan dengan zakat juga nanti. Itu. Lanjut. Di pembahasan kita kemarin berkaitan dengan bai' itu ada rukun jual beli. Jadi ini harus ada di dalam jual beli ini harus ada. Yang pertama aqidani, al-aqidani yaitu 2 orang yang sedang berakad. Ada penjual, ada pembeli. Nanti di fikih itu ada namanya bai'ul mu'atah. Ini tipe jual beli yang tanpa ada penjualnya pun kita bisa ambil dan bayar langsung, kita taruh di situ karena sudah lumrah harganya berapa. Saya tidak tahu di sini apa enggak. Kalau dulu di pondok, kalau di pesantren itu Pak, itu kadang tukang kangkang kantin itu kan kadang enggak selalu standby di koperasi itu. Untuk ada beberapa gorengan-gorengan tertentu itu kita ngambil naruh uang di situ, kita ngambil naruh uang di situ. Atau beberapa sekolah yang menerapkan kejujuran, ambil barang bayar di situ. Nah, kalau dulu musim zaman tidak enak dulu lah, itu mahasiswa yang kuliah di Madinah atau di Mekah itu kalau musim haji jual minuman asal taruh gitu aja, ambil harga sekian taruh uangnya di sini. Ya kalau di Mekah Madinah alhamdulillah aman sih. Kalau di sini insya Allah hilang, insya Allah. Insya Allah hilang. Nah itu boleh, namanya bai'ul mu'atah namanya. Orang ngerti, sama-sama ngerti lah. Al-aqidan. Idealnya ada 2 orang yang berakad sih memang. 2 pihak ya. Tidak harus 2 orang. Yang berakad bisa lebih dari 1 orang. Tapi yang penting ada 2 pihak, penjual dan pembeli. Yang kedua adanya al-maqud alaih, yaitu harga atau saman dan barang yang ditaksir harganya musman. Jadi harganya berapa, terus barang yang ditawar itu bentuknya bagaimana, itu harus ada. Kemarin saya contohkan, begitu jelas harganya tapi bendanya nggak jelas. Kenapa? Karena yang dijual ternyata tuyul. Yang dijual apa? Tuyul, nggak jelas. Jadi samping haram juga nggak jelas. Atau begitu ditanya mana barangnya, masih tenggelam di bawah laut, ambil sendiri. Repot urusannya. Itu saya pernah tahu, itu ada orang itu nawarin kapal tongkang. Ya, kapal tongkang. Terus kata yang saya cuma dengar, saya itu ada pas bapak yang ditawari itu nanya, kapal tongkangnya di mana? Masih di dasar laut. Ya apa caca nawarkan apa? Kapal yang masih apa? Ya itu enggak bener gitu. Nah, terus yang ketiga adanya sighat. Sighat itu ijab dan qabul, serah dan terima. Saya jual, saya beli. Maka di daerah-daerah tertentu yang masih konsisten memegang pendapat dalam mazhab Syafi'i itu biasanya kalau tumbas nggih, kalau sate nggih, saya beli ya, saya jual ya gitu. Itu disebutkan sighatnya. Walaupun sebenarnya sighat itu tidak harus
Tidak harus sharih, tapi bisa dengan kinayah atau bahkan dengan isyarat. Artinya aktivitas kita pinten niki, berapa ini, oh ini sekian, bagian deal itu sebenarnya sudah sama dengan akad sighat, akad jual beli. Tapi beberapa orang itu mensorehkan akad itu. Jadi begitu kita terima barangnya, kalau sate nggih, saya jual ya. Kalau orangnya nggak ngomong jual, kita yang ngomong kalau tumbas nggih. Saya dulu begitu itu di Surabaya. Itu ada satu lingkungan pesantren di Surabaya itu kalau kita beli, kalau kita nggak ngomong, yang penjual ngomong sate nggih, kalau sate saya jual nggih Bu Haji. Kalau orangnya nggak ngomong sate, kita yang ngomong tumbas nggih. Itu saya beli ya. Gitu. Tumbas itu beli Pak Haji. Saya beli nggih, itu seperti itu. Itu lebih menenteramkan. Tapi tidak harus dengan sharih sebenarnya, karena akad itu sighat itu bisa sharih, bisa kinayah. Bahkan bisa dengan isyarat, bisa dengan isyarah. Jadi bisa dengan sharih, kinayah maupun isyarat. Itu bisa ada masalah. Di kitab yang kita baca kemarin ini disebutkan ada 3 macam bentuk jual beli. Ada 3 macam bentuk jual beli. Yang pertama, bai'u ainin musyahadatin, yaitu menjual sesuatu benda yang dapat dilihat. Artinya benda yang akan dibeli itu hadirah, ada, bisa dilihat, bendanya ada. Model jual beli seperti ini mubah, boleh, sah. Jual belinya apa? Sah. Jadi jelas, saya mau beli ini Pak, yang itu aja Pak, jelas barangnya ada. Jadi bendanya ada di situ, bukan tidak ada. Ini masuk dalam kategori jual beli yang boleh. Syarat kebolehannya yang pertama, 1 adanya mabi', barang yang dijual itu suci. Jadi mabi', barang yang dijual itu apa? Suci. Yang kedua, mabi' bisa diambil manfaatnya, barang yang dijual bisa diambil manfaatnya. Yang ketiga, mampu menyerahkannya pada orang yang berakad, yang mana ia memiliki kekuasaan dalam jual beli. Misalnya ada orang, mana barangnya? Ini ada, cuman saya belum bisa menyerahkan kepada Anda. Kok bisa begitu? Karena bukan punya saya ini, nggak bisa. Harus pemiliknya, yang berakad harus pemiliknya, atau wakil dari pemiliknya. Jadi kan kalau berakad di di minimarket itu kan kasir itu bukan pemilik itu, tapi dia kepanjangan dari pemilik. Boleh nggih? Boleh, tidak ada masalah. Nah, yang repot itu kalau beli di mesin itu. Kalau jenisnya jenis yang mu'atoh tadi, kayak minuman, tidak ada masalah itu. Kan banyak ya di minuman-minuman itu kita masukkan koin atau apa keluar. Itu masuk dalam bai'ul mu'atoh, tidak apa-apa kalau itu. Tapi kalau emas itu gimana? Saya pernah ada tapi kalau emas itu ada penjaganya sih, ada penjaganya. Saya pernah di mall tertentu itu ada kotak besar cara baru beli emas. Tidak tahu gimana cara, saya nggak paham. Tapi ada penjaganya sih. Kalau ada penjaganya berarti ada wakil dari pemilik emas itu. Nah, terus yang keempat adanya sighah, yaitu ijab, menyatakan menjual dan qabul menerima apa yang dijual tadi itu. Itu syaratnya kalau barangnya hadir. Kemudian yang kedua, bai'u syai'in mausufin bidzimmah. Jadi fi dzimmah, mohon maaf, menjual sesuatu yang disifati dalam suatu tanggungan. Hal ini nanti dikenal dengan jual beli salam, inden. Kalau sekarang kan kita bisa jual beli secara inden, tidak langsung ada barangnya. Bahkan sekarang ada istilah custom ya istilahnya itu. Jadi kita bisa pesan model bagaimana, itu terserah. Secara hukum jual beli salam ini boleh jika terpenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya tidak boleh ada kebohongan, spesifikasinya harus dijelaskan. Kalau ada fotonya, nanti barangnya harus sesuai dengan foto itu. Kalau nggak sesuai, orang yang menerima boleh menolak.
tidak jadi akadnya karena tidak sesuai. Kalau yang pernah terjadi pada saya itu saya pesen tas. Karena tahu ada orang kerjaannya bikin tas, saya mesen tas sama dia. Saya gambar yang gini, modelnya gini-gini. Ukurannya segini, saya minta ukuran sesuai dengan maunya saya. Rupanya dia kreatif. Kreatif menurut dia. Akhirnya jadinya tas itu seperti versi dia. Batinku arek iki rek. Saya punya kuasa untuk menolak itu sebenarnya. Cuman ya kok tega. Ya kalau mau terima ya silakan. Tapi itu nggak bagus itu sebenarnya. Makanya harus sesuai. Jadi jangan kalau terima pesanan itu jangan kreatif kecuali jangan nanya dulu. Pak, ini kalau segini kayaknya kurang bagus ya. Bagaimana kalau segini? Ngomong aja. Jangan terus gawe sak karepe dhewe. Itu karena kita nggak tahu kebutuhan seseorang. Kita nggak tahu kebutuhan apa seseorang. Kadang kene mbek pikirane dhewe, wong mbek pikirane dhewe ya gitu. Orang dengan pikirannya sendiri juga. Maka jangan kreatif. Kalau akad salam hati-hati. Karena kalau nggak cocok, orang yang membeli bisa menolak apa yang dia beli itu. Kemudian yang ketiga, bai'u 'ainin ghaibatin lam tushhad. Menjual benda yang tidak kelihatan, gaib. Jadi bai'u 'ainin ghaibatin lam tushhad, yang tidak bisa disaksikan. Menjual sesuatu yang gaib yang tidak dapat dilihat ini hukumnya tidak boleh. Prinsipnya tidak boleh. Jadi kita tidak boleh melakukan akad jual beli semacam ini. Karena berpotensi menjadi gharar, tipu menipu nanti. Kalau orang kita nyebut jangan beli kucing dalam karung misalnya gitu. Nah, jadi kalau kita beli sesuatu yang tidak terlihat tidak boleh. Mana kalau di fikih itu nanti dicontohkan antara lain beli hewan yang masih dalam kandungan. Tidak boleh itu. Karena belum bisa disaksikan. Tapi soalnya ada alat USG Ustaz, misalnya gitu ya. Ya kan tetap itu ada potensi majhulul akibah, enggak jelas kesudahannya. Kalau enggak jelas kesudahan itu kan gharar namanya itu. Dicontohkan lagi misalnya jual kacang tanah yang masih di dalam tanah. Itu tidak boleh. Saya beli kacang tanah, tapi kacangnya masih di tanah. Tidak boleh. Jadi harus jelas, dicabut, jelas, ketok, akeh, ditaksir berapa. Nah itu makanya tidak boleh jual sesuatu yang nggak bisa dilihat. Harus yang bisa dilihat. Itu seperti itu. Nah, kita jangankan yang nggak terlihat, yang terlihat aja kadang kita ditipu. Jangankan yang nggak kelihatan, yang kelihatan kadang kita ditipu. Ada orang jual kurma atau selai pisang, tebel itu. Begitu kita buka, bawahnya kardus Haji. Setengahnya itu kardus, itu cuma sak lapis. Itu ada ngono. Ada orang jual pisang, panjang pisangnya ditutup pakai daun pisangnya bawahnya. Sampai rumah ternyata nggak ada pisangnya, itu cuma daun saja. Ada yang begitu itu. Allahu Akbar. Wong kita ngasih buah yang sudah disusun itu apa namanya itu? Yang kalau kita mengunjung orang sakit atau ngasih orang hadiah, parsel buah. Itu aja kadang buahnya akeh sing bosok, yang tampak di permukaannya bagus ternyata itu aja sering kali begitu. Apalagi yang nggak kelihatan betul-betul. Makanya ini termasuk yang baik yang tidak boleh. Tidak boleh itu berarti tidak sah jual belinya. Kalau tidak sah jual belinya berarti tidak sah pemindahan haknya gitu loh. Kalau pemindahan haknya tidak sah berarti kepemilikannya tidak sah. Berarti haram gitu. Nah karenanya kemudian kita berarti telah memakan hak orang lain dan itu terlarang dalam Islam. Makanya hati-hati nggih. Itu seperti itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Nah Rasulullah telah melarang siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharari." Nabi melarang jual beli hasad. Hasad itu
kerikil dilempar, nanti yang kena lempar itu yang dibeli gitu. Gak jelas itu. Dan Nabi melarang jual beli yang sifatnya gak jelas ujungnya atau gharar, penipuan. Hadisnya riwayat Muslim hadisnya. Jadi kalau jual beli itu boleh berarti sah pemindahan haknya, kalau nggak boleh berarti tidak sah pemindahan haknya, berarti menguasai hak orang lain tanpa hak, tanpa izin syar'i. Itu kan tadi istilah dalam jual beli tadi itu. Allahu Akbar. Nah terus kemudian sifat barang yang diperjualbelikan kemarin sudah kita bahas juga, ini kita terangkan lebih jauh. Yaitu yang pertama harus tohir, suci. Walaupun mutanajis, terkena najis, tetapi masih bisa dicuci atau disucikan, maka sah untuk diperjualbelikan. Seperti misalnya pakaian yang terkena najis boleh dijual, nah kan masih bisa dicuci soalnya. Jadi beda ya antara najis dengan mutanajis, itu beda. Kalau najis memang najis. Kalau mutanajis, benda suci terkena najis, itu namanya mutanajis. Menjual najis tidak boleh dalam fikih mazhab Syafi'i ya. Tidak boleh, tapi menjual benda yang mutanajis itu boleh. Benda yang suci asalnya terkena najis dan bisa disucikan itu boleh, tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, yang dapat diambil manfaat muntafa'in bih kemarin. Jadi bisa dimanfaatkan. Jadi kalau nggak ada manfaatnya, tidak boleh. Walaupun manfaatnya baru nanti di masa yang akan datang, seperti membeli anak keledai, membeli anak kambing, manfaatnya nanti, tidak ada masalah. Memang ada Ustadz jual beli yang nggak ada manfaatnya, banyak. Itu saya pernah tahu di media sosial itu ada orang beli angin Bandung, beli udara Bandung. Jadi sampai di rumahnya itu plastik ada angin, ada udaranya itu. Bayangan dia itu angin yang segar gitu, begitu dicium bau jigong katanya. Lagian iseng banget beli sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu kalau dalam Islam masuk dalam kategori idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Haram, tidak boleh itu. Dalam Islam tidak boleh. Terus kemudian bisa dimiliki, mamlukin, atau dimiliki oleh penjualnya dan bisa dimiliki oleh pembelinya. Yang keempat, diketahui barang tersebut oleh orang yang melakukan akad, yaitu ain, barangnya terlihat, kadarnya, ukurannya jelas, sifatnya juga jelas, spesifikasinya jelas. Yang kelima, barang tersebut mampu sampai pada penerima. Jangan jual barang, mana barangnya di dasar laut tadi itu. Kalau orang Jawa Timur itu duwe sendal jak, kayak apa tak tapuk lambemu ini. Masa jual barang sesuatu yang di dasar laut. Ini karena hampir isya, monggo silakan yang mau tanya dulu deh. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo. Nggih, monggo Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor bekas. Second. Tapi ada pembeli datang, udahlah saya bayar 500 tiap bulan selama 10 bulan. Oleh apakah sah akad saya jual? Oke. Baik. Pak Haji mau jual cash motor itu 3 juta second. Tiba-tiba ada orang datang, udah Pak Haji, saya beli aja ini 500.000 per bulan selama 10 bulan. Boleh apa tidak? Kalau Pak Haji nanya ke saya, ini kategorinya boleh. Loh, apa enggak dua harga? Bukan, itu enggak dua harga, satu harga itu. Yang dimaksud dengan dua harga itu, oke, memang banyak penjelasan para ulama dalam masalah ini. Jadi maksud dengan dua harga itu, di akad harga awalnya berapa, di tengah jalan itu ada naik turunnya harga itu. Atau tiba-tiba kita di Telekom ada harga yang berbeda. Kalau ini enggak, ini kan tadi Pak Haji kan rencananya mau menjual 3 juta. Tiba-tiba ada orang nawar dengan harga yang lebih bagus kan. Ya sudah, silakan aja, enggak ada masalah. Kalau Pak Haji mau nggih, kalau Pak Haji mau, silakan, enggak ada masalah. Mengambil untung dalam hal ini boleh, enggak apa-apa, karena itu komoditi, bukan alat tukar. Silakan, sah, enggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa itu, Pak? Terus gitu terus. Baik. Baik. Sependek yang saya pahami dalam Islam, ketika kita menjual barang, itu kita tidak dibatasi tentang mengambil keuntungannya. Yang penting tidak ada penipuan ya. Misalnya, yang penting tidak ada penipuan. Terkait banyaknya ya, bukan sedikitnya, banyaknya. Misalnya air ini, saya beli misalnya 2.000. Air ini saya beli 1.000 bahkan misalnya. Terus saya jual ke orang, saya jualnya di kapal laut soalnya. Saya jual 10.000. Berarti saya ambil untung 10 kali lipatnya. Boleh enggak? Boleh, tidak ada masalah. Yang penting jangan nipu ya. Yang penting jangan nipu. Nipu itu contohnya gini. Oh, ini air dari Gunung Semeru. Kemarin saya dari bertapa di sana itu. Padahal ini cuma dari Sidogiri, dari Pasuruan Sidogiri. Pandaan biasanya, kalau Pasuruan itu Pandaan biasanya. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, kita tidak boleh bohong. Jadi untuk mengambil untung berapapun dalam Islam tidak dibatasi. Tapi kalau Bapak mengambil untung kecil, ada batasnya, Pak. Apa batasnya? Tidak boleh merusak pasaran. Bapak misalnya punya cabai 1 truk. Pasaran lagi mahal cabai ini. Bapak turunkan dengan harga yang jauh di bawah pasaran sehingga merusak pasaran. Tidak boleh, Pak. Kenapa? Karena Bapak merusak pasaran. Dan biasanya dimarahi sama pedagang juga, Bapak. Mesti tekani sing dodol liyane, Bapak. Kok dodol murah banget? Kecuali Bapak sebagai orang yang menjual kepada reseller itu lain bab nanti itu. Ini merusak pasaran tidak boleh. Tapi kalau Bapak cuma punya cabai 1 kilo, Bapak jual murah itu ya enggak rusak pasaran kalau itu. Bisa dimengerti ya? Wallahu a'lam. Bisa aja kalau panjenengan jualnya terlalu murah itu malah ada batasan dalam Islam itu. Tapi kalau soal mahal monggo, yang penting jangan bohong itu aja. Nggih, ngoten nggih, Pak nggih. Wallahu a'lam bishawab. Sudah isya nggih. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.